Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Agresi membara di hati Lo Feng, dan dia menatap Master Sungai Bintang di kejauhan. Dia sama sekali mengabaikan 5 Universe Master lainnya. Dia hanya memperhatikan Master Sungai Bintang. Kamu tidak akan bisa lari. Terdengar suara dari kehampaan yang gelap. Lo Feng menatap lawannya. Begitu pula dengan dirimu. Tawa terbahak-bahak terdengar dari kehampaan yang gelap. Menarik. Tidak heran hampir semua orang di alam semesta menginginkan dirimu mati. Kamu memang berani dan sombong. Berhenti bicara, teriak Lo Feng dan matanya berkilat tajam. Jika kamu ingin bertarung lawan aku sekarang, waktuku sangat berharga. Dia menggantikan gurunya Sosanke sebagai penguasa Istana Awan Dara. Jadi dia harus memenuhi syarat. Penguasa Istana Awan Dara, kamu memang sesuai dengan reputasimu. Tiba-tiba, sebuah benda berbentuk lengan muncul dari kehampaan yang gelap. Dan sebuah senjata harta karun sejati berbentuk gada muncul di tangan. Pada saat yang sama, benda berbentuk lengan lainnya muncul. Tangan ini juga memegang senjata berbentuk gada. Kedua gada itu terbuat dari perunggu dan pinggirannya terbuat dari emas. Harta karun sejati milikku ini bernama Kunye, dan ini adalah harta karun sejati tingkat atas, kata Master Sungai Bintang. Lo Feng mengerti bahwa ada celah bahkan di antara barang-barang berharga pada level yang sama. Harta karun sejati yang digunakan oleh Master Sungai Bintang sekarang hanya berada di urutan kedua setelah harta karun sejati tertinggi. Dan itu pasti sama kuatnya dengan senjata jenis gada yang digunakan oleh dewa leluhur berwajah ganda. Statusnya dapat dijelaskan sendiri berdasarkan harta karun sejati yang digunakannya. Master Sungai Bintang mulai bergerak. Dia berlari ke arah Lo Feng seperti hantu hitam. Lo Feng berlari ke arahnya sambil memegang pesawat ulang-alik dan menggunakan teknik cahaya darah. Tubuh Dewa Lo Feng melonjak hingga ketinggian 6.000 mil dan ia menggunakan teknik terkuatnya. Kekuatan dewa yang membara membanjiri pesawat ulang-alik. Pesawat ulang-alik itu memutar ruang di sekitarnya dan membentuk pusaran air. Kekuatannya begitu kuat sehingga 5 Universe Master lainnya merasa terintimidasi. Master Sungai Bintang memegang tongkat pemukul yang bentuknya menyerupai sambaran petir. 2 sinar hitam memancar keluar dan mengenai pesawat ulang-alik. Kekosongan hitam yang menahan 2 tongkat dewa itu terpental menjauh dan Lo Feng melangkah mundur. Master Sungai Bintang berkata, "Aku telah meremehkanmu. Bagaimanapun, itu hanyalah teknik pamungkas para Universe Master, dan itu tidak cukup untuk menekanmu. Aku dapat mengatakan bahwa kamu adalah Universe Master tingkat atas. Lakukan jurus keduaku. Ini adalah teknik tertinggi para Universe Master yang kuciptakan." Saat suara itu masuk ke dalam pikiran Lo Feng, Master Sungai Bintang mulai bergerak lagi. Gada itu mengubah ruangan menjadi gelap. Apakah ini alam semesta mini? Lo Feng terkejut. Kelihatannya seperti alam semesta mini, tetapi ada beberapa perbedaan. Gada-gada itu menghantam Lo Feng seperti 2 dunia. Lo Feng berlari ke arah gada-gada itu, dan pesawat ulang-alik Menara Bintang pun ikut menusuk ke arah gada-gada itu. Lo Feng merasakan tubuhnya bergetar, dan gelombang kejut menghantam armor kekuatannya. Namun kekuatan itu dinetralkan oleh armor kekuatan. Ini adalah teknik pamungkas pertama dari para Universe Master yang kuciptakan, yaitu Black Knight, kata Master Sungai Bintang. Sepertinya pesawat ulang-alik di tanganmu juga merupakan harta karun sejati yang paling berharga. Kalau tidak, kamu hanya akan berada pada sedikit kerugian.
Jurus pertamanya adalah jurus pamungkas para Universe Master, dan jurus keduanya adalah jurus tertinggi para Universe Master. Lalu bagaimana dengan jurus ketiga? Lo Feng bingung, mungkinkah ada yang lebih kuat? Kedengarannya tidak benar. Teknik-teknik tertinggi dari para Universe Master seharusnya adalah yang terbaik yang dapat dilakukan oleh Master Sungai Bintang. Kamu memenuhi syarat untuk mengambil jurus ketigaku, kata Master Sungai Bintang. Bintang asli terperangkap dalam kegelapan lagi, dan kekuatan gelap merasukinya. Pada saat yang sama, kekuatan yang sama sekali berbeda muncul dari tongkatnya. Tongkat itu mulai bersinar. Tongkat itu lebih bersinar dari gabungan 10.000 bintang. Salah satunya gelap dan yang lainnya terang. Lo Feng merasa putus asa saat menanganinya. Ia mencoba mengusir suasana hati yang negatif. Itu bukan serangan jiwa, melainkan itu adalah serangan yang begitu sempurna sehingga hanya bisa membuat orang kagum dan bahkan membuat perlawanan. Tentu saja, tekad Lo Feng cukup kuat baginya untuk segera pulih dari perasaan itu. Ia menusukkan dengan shuttle-nya lagi. Ruang angkasa bergetar. Sungai cahaya menghantam pesawat ulang-alik, dan pesawat ulang-alik itu menahan sungai itu. Namun Lo Feng masih bisa merasakan kekuatan ilahinya bergetar, bahkan setelah kekuatannya dilemahkan oleh armor kekuatannya. Lo Feng terpental jauh di bawah kekuatan itu, dan dia hampir tidak bisa berhenti di kejauhan. Semuanya sirna. Bintang asli kembali damai lagi. 1/500 tubuh dewaku hilang, kata Lo Feng. Dia tercengang. Dia pertama kali menggunakan shuttlecock untuk menahan gerakan itu, dan dia menggunakan armor kekuatan untuk menahannya lagi. Namun 1/500 dari tubuh dewanya masih hilang. Lo Feng sangat terkejut, tetapi yang tidak diketahuinya adalah bahwa Master Sungai Bintang bahkan lebih terkejut lagi. Master Sungai Bintang ketakutan. Sejumlah besar kekuatan dewaku terkuras karena jurus ini, tapi kekuatan dewanya tidak hilang begitu saja. Master Sungai Bintang terkejut parah. Dia tidak tahu bahwa Lo Feng memiliki harta karun sejati tertinggi Menara Bintang dan ditambah armor kekuatan. Jika Master Sungai Bintang tahu bahwa dia telah gagal karena harta karun sejati tertinggi, mungkin dia akan merasa cukup lega. Terdengar suara dari penguasa Istana Awan Darah di kejauhan. Apa jurus tadi? Sungai di malam hitam, kata Master Sungai Bintang. Luar biasa, itu mengesankan, kata penguasa Istana Awan Darah. Lo Feng benar-benar terkesan. Satu-satunya teknik hebat yang ia ketahui adalah akulah alam semesta, dan itu telah dianugerahkan kepadanya oleh alam semesta. Ia tidak dapat menciptakan apapun, namun lawannya telah menciptakan beberapa di antaranya, dan ia mampu menggabungkannya. Tidak heran, dia adalah Master Sungai Bintang, seru Lo Feng. Pergilah, kata Master Sungai Bintang. Kamu bisa menahan teknik hebatku tanpa terluka parah. Pada saat yang sama, dia mengambil kembali Sungai Bintangnya dan terbang menjauh. 5 Universe Master lainnya mengikuti dengan enggan setelah melirik Lo Feng. Mereka tahu mereka tidak akan dapat melukai penguasa Istana Awan Darah, mengingat ia mampu menahan teknik tertinggi dari Master Sungai Bintang. Lo Feng akhirnya menyaksikan seorang Universe Master tingkat atas. Dia juga menghilang seperti seberkas cahaya. Sebuah berita datang ketika para Universe Master sedang mencari penguasa Istana Awan Darah di bintang-bintang asli. Mustahil! Master Sungai Bintang mengerahkan seluruh kekuatannya, tapi tubuh penguasa Istana Awan Darah itu hampir tidak berubah sama sekali. Bagaimana dia sekuat itu? Apakah penguasa Istana Awan Darah bersembunyi di istananya? Jadi dia berhasil menahan teknik tertinggi dari Master Sungai Bintang. Mereka tidak percaya apa yang mereka dengar, dan semakin banyak yang mereka ketahui tentang pertarungan itu, semakin putus asa mereka. Para Universe Master menyerah satu demi satu. Mereka semua merasa tidak berdaya. Meskipun penguasa Istana Awan Darah selalu kuat, dia tidak sekuat ini. Ketika diburu oleh makhluk seperti Master Sungai Bintang di masa lalu,
dia pasti akan melarikan diri tanpa melakukan sebuah perlawanan. Sekarang jauh lebih sulit untuk menghabisinya. Beberapa Universe Master memilih untuk pergi. Begitulah cara alam semesta bekerja. Kekuasaan menentukan takdir seseorang. Tidak peduli seberapa gila, jahat, dan sembrononya seseorang, jika dia bisa menjadi penguasa tertinggi alam semesta, tidak ada kekuatan yang berani mengganggunya. Dan sebaliknya, mereka akan mencoba menjilatnya. Seperti Sosanke dan Master Iblis Ilusi, mereka semua memiliki temperamen aneh dan bisa menghabisi siapa saja dan kapan saja. Tidak ada kekuatan yang berani mengejar mereka. Seseorang bahkan tidak perlu menjadi seorang Trugat. Seseorang seperti Master Sungai Bintang sudah cukup menarik bagi semua kekuatan di alam semesta. Jelas, penguasa Istana Awan Darah hampir tidak terluka oleh teknik tertinggi Master Sungai Bintang. Rupanya, dia hampir mencapai level Trugat. Di dalam negara Dewa Lofeng, rencana awal Lofeng adalah untuk melakukan perjalanan keliling bintang-bintang asli dalam waktu yang lebih lama. Tetapi dia tidak menyangka semua Universe Master itu akan pergi, dan Lofeng pergi tanpa diketahui. Di atas samudera terpencil di tengah negara dewa, aku telah mencapai tujuanku. Aku berada di level yang sama dengan Master Ban, pikir Lofeng, dan aku melakukan teknik yang luar biasa. Aku adalah Universe Master. Meskipun dia masih seorang kesatria ya guys, dan aku adalah Master yang sangat kuat. Satu-satunya kelemahan Lofeng adalah ketidakmampuannya mengendalikan ruang dan waktu karena masih menjadi seorang kesatria, yang mungkin menimbulkan beberapa kecurigaan. Namun itu tidak masalah. Lofeng mampu melakukan cahaya emas dan alam semesta miniatur yang menunjukkan Lofeng memiliki kekuatan seorang Universe Master, setidaknya menurut kekuatan di alam semesta. Selain itu, Lofeng memiliki beberapa tubuh, yang berarti dia sangat sulit dihabisi. Aku memiliki tubuh dewa yang lebih lemah dibandingkan dengan para Universe Master puncak, dan aku tidak memiliki senjata yang cukup kuat. Lofeng mengerutkan kening. Pedang hantu berdarah tidak cukup untuk melawan para Universe Master. Guru berkata, jika aku menghabisi 10 kesatria tingkat atas atau 1 Universe Master, dia akan membuatkan harta karun sejati tingkat atas untukku. Aku butuh harta karun sejati tingkat atas, seperti tombak api milik senior Kaisar Api. Kesadaran Lofeng memasuki sebuah token dan mulai menyampaikan sebuah pesan pada Sosanke. Pesan itu pun langsung tersampaikan dan dibalas. Muridku, aku sudah mendengar apa yang kamu lakukan di bintang asli. Namun pertanyaanku adalah, mengapa kamu melawan Master Sungai Bintang itu? Kamu telah mengintimidasi semua kekuatan dengan melakukan itu, dan mereka tidak akan mau mengepungmu lagi. Lofeng terdiam. Jika memang begitu, tidak heran gurunya lari ketika dia bertemu makhluk yang lebih kuat seperti Master Sungai Bintang. Gurunya pasti mampu menciptakan tubuh untuk melawan Master Sungai Bintang juga. Aku tidak menyangka akan hal itu, kata Lofeng. Lagi pula, aku tidak akan bisa melarikan diri. Benar sekali, kamu tidak cukup baik untuk itu. Sosanke saat menyamar sangat ahli dalam melarikan diri. Jadi, mengapa kamu menghubungiku? Tanyanya. Guru, aku menghabisi tubuh Master Api Tenggelam, kata Lofeng. Itu seharusnya dihitung sebagai menghabisi Universe Master. Kamu terlalu menyederhanakan banyak hal, wahai muridku, kata Sosanke. Tentu saja itu tidak masuk hitungan. Menghabisi salah satu tubuh seharusnya sama sulitnya dengan menghabisi seorang Universe Master. Lofeng mencoba membantah. Tidak semudah yang kamu kira untuk menghabisi seorang Universe Master. Dia hanya mengambil risiko karena dia memiliki banyak tubuh. Sosanke tertawa. Tidak akan semudah itu untuk membuat gurumu membuat harta karun sejati yang luar biasa untukmu.
Lo Feng tampak cemberut, tetapi sepertinya tidak ada yang bisa dia lakukan. Guru, aku menghabisi tubuh Master Api Tenggelam itu dan mendapatkan beberapa harta karun sejati, tetapi aku tidak bisa menukarnya. Jika aku memberikannya kepada rasku, identitasku akan terungkap. Ah, betul sekali, kata Susanke. Biar aku yang mengurusnya. Datanglah ke sini untuk menukarkan harta karun sejatimu. Ini koordinat tempatku. Datang saja ke sini. Lo Feng mengatur harta karunnya, meninggalkan negara dewanya, dan berangkat menuju rumah Susanke. Di ujung alam semesta yang ekstrim, di wilayah terpencil yang berjarak lebih dari 9 miliar tahun cahaya dari umat manusia, Lo Feng pertama-tama menggunakan teleportasi negara dewa untuk mencapai tempat yang paling dekat dengan koordinat yang diberikan kepadanya. Setelah itu, ia mengandalkan teleportasi, butuh waktu 2 hari, dan akhirnya ia tiba di tujuannya. Dengan baju besi perak dan sayap peraknya, dengan pedang hantunya tersampir di belakangnya, Lo Feng berdiri di tengah kegelapan angkasa. Sekilas, semuanya gelap gulita, tanpa jejak cahaya. Muridku tersayang, silahkan masuk. Sebuah suara terdengar di dekat telinga Lo Feng. Lo Feng segera berbalik. Sebuah jembatan yang mempesona, elegan dan indah muncul. Seluruh jembatan tampak terbuat dari batu kristal transparan dan bermandikan emas. Lo Feng segera terbang dan mendarat di jembatan dan berjalan ke ujung lainnya. Berjalan di sepanjang jembatan memungkinkannya untuk merasakan perubahan ruang yang intens sekaligus. Lo Feng segera memeriksa koordinat alam semesta dan terkejut saat mengetahui bahwa setiap kali dia melangkah di jembatan, dia telah berpindah sejauh 10 juta tahun cahaya. Dari ujung jembatan ini ke ujung lainnya, koordinat alam semesta telah bergeser 1,2 miliar tahun cahaya. Di ujung jembatan lainnya, terdapat sebuah danau yang tampak indah, tempat berbagai jenis ikan bermain-main di air. Ini tidak benar, kata Lo Feng. Sambil berjalan di sepanjang danau, ia melihat hamparan bunga dan rerumputan. Ini juga tidak benar, ulang Lo Feng sambil mengamati lebih dekat. Pengendalian ruang semesta sungguh luar biasa, gumam Lo Feng dalam hati sambil berjalan. Kediaman gurunya sangat sunyi. Istana dan danau yang indah itu sebenarnya adalah harta karun sejati tipe istana terbang dan harta karun sejati tipe domain. Sedangkan benda-benda lainnya adalah berbagai macam material berharga. Guru, Lo Feng menghampirinya dan membungkuk hormat. Susanke berkomentar, kamu sampai di sini dengan cukup cepat. Guru, tempat ini terlalu sunyi. Kalau tidak, aku pasti sudah tiba lebih awal. Lo Feng juga tersenyum. Guru, mengapa kamu memiliki tempat seperti ini sebagai tempat tinggalmu? Kesunyian, kata Susanke. Dan ruang hampa ini berdiameter lebih dari 100 juta tahun cahaya. Meskipun kosong dan sangat sepi, tempat ini tidak layak untuk ditinggali manusia dan memperbanyak jumlah mereka. Tetapi aku pengembara yang sendirian, jadi tempat ini sebaliknya baik untukku. Ngomong-ngomong, apa yang kamu cari? Pedang harta karun sejati yang paling hebat, jawab Lo Feng. Dia mengeluarkan sepasang palu dewa yang merupakan harta karun sejati tingkat atas. Ada juga baju besi yang juga merupakan harta karun sejati tingkat atas, dan benih hijau yang hanyalah harta karun sejati tipe jiwa biasa. Tidak cukup, Susanke memandang Lo Feng. Aku tidak akan memanfaatkanmu. Aku pasti akan menawarkan harga yang 30% lebih rendah dari harga yang harus kau bayar untuk menukar harta karun sejati dalam ras manusia. Tapi ini jelas tidak cukup. Tambahkan bilah hantu ini. Lo Feng mengeluarkan bilah hantu yang tersampir di punggungnya. Susanke masih menggelengkan kepalanya. Ah, benar. Di dalam cincin dunia Master Api Tenggelam ada satu harta karun sejati senior dan sebuah tanda lembah Zencang. Tambahkan keduanya. Lo Feng mengeluarkan medali hijau dan emas serta token kristal lembah Zencang. Sebuah tanda dari lembah Zencang. Susanke memandang dan tertawa. Ya, akhir-akhir ini aku cukup bosan
menuju lembah Sencang untuk berpetualangan kedengarannya bagus. Baiklah, tambahkan 2 ini. Guru, apakah kamu benar-benar akan pergi ke lembah Sencang? Mata Lefeng membelalak. Mengapa? Apakah aku tidak boleh pergi ke sana? Hidup itu panjang. Kita harus menemukan kesenangan untuk bertahan hidup. Susanke berjalan menjauh sambil berteriak. Kemarilah, tidakkah kamu menginginkan pedang harta karun sejati? Lefeng buru-buru mengikuti di belakang. Mereka tiba di aula istana yang dihias dengan cara yang unik. Semua dinding di dalam aula itu dipenuhi dengan banyak patung, dan setiap patung diukir dengan banyak pola yang berbeda. Mata Lefeng mengamati segala sesuatu di sekitarnya. Apakah semua ini adalah harta karun sejati? Lefeng tercengang. Semua ini, bahkan benda-benda yang digunakan untuk menyimpan benda-benda lain juga demikian. Susanke tersenyum. Harta karun sejati yang biasa dibuat dengan mudah tanpa usaha. Jadi bagiku, harta karun itu tidak terlalu berharga, seperti token transmisi, ornamen dekoratif, dan banyak lainnya. Semua ini hanyalah harta karun sejati biasa. Lefeng terdiam melihat keajaiban seperti itu. Bahkan master pengrajin tidak akan mampu membuat pernyataan seperti itu. Jadi, yang mana yang milikku? Tanya Lefeng. Di sudut itu, Susanke sedang duduk menunjuk ke sudut yang jauh. Lefeng melihat ke arah yang ditunjuk dan melihat bilah pedang yang tampak biasa di sudut ruangan. Dia langsung berjalan mendekat. Sarung pedang itu berwarna abu-abu kusam, dan di atasnya terdapat beberapa pahatan yang tampak indah. Saat Lefeng mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, dia merasakan kehadiran roh jahat yang begitu kuat hingga langsung menyerbu tubuhnya. Niat membunuh berputar di udara dan menyebar kemana-mana. Pada saat ini, jejak kehidupan Lefeng yang tersimpan dalam kekuatan dewanya sepenuhnya tercetak pada pedang itu. Pedang ini akan disebut tamu mutlak, bisik Lefeng. Gunakan pedang itu untuk saat ini, kata Susanke. Tentu saja, yang paling cocok untukmu adalah pedang harta karun sejati yang terbuat dari batu dunia tanduk emas milikmu sebagai intinya. Semua esensi emas yang tak terbatas di dunia dalam tubuhmu menyatu untuk membentuk batu dunia tanduk emas. Setelah dibuat menjadi senjata, itu akan menjadi yang paling cocok untukmu. Bahan-bahan yang dibutuhkan jauh lebih banyak dari biasanya, dan kamu masih belum bisa menyediakannya untukku. Mata Lefeng berbinar. Jadi gurunya memang punya sebuah rencana. Lefeng segera bertanya, apa saja bahan yang aku butuhkan? Setelah kamu menghabisi seorang Universe Master atau 10 kesatria tingkat atas, barulah kita bicarakan, kata Susanke. Selain itu, pedang harta karun sejati yang paling hebat ini, Absolute Quest atau tamu mutlak, adalah salah satu harta karun yang telah kubuat dengan kerja keras dan usaha yang sangat keras. Jadi jangan sia-siakan. Lefeng mengangguk. Lefeng kembali ke negara dewanya dan baru saja mulai membiasakan diri dengan bilah harta karun sejati tertinggi, yaitu tamu mutlak yang sangat kuat. Saat itulah ia menerima surat dari pemimpin kota primal, Lefeng, Master Sungai Pedang, mengenai apa yang terjadi di bintang asli. Mengapa kamu tidak datang kepadaku? Tidakkah kamu tahu bahwa para Universe Master umat manusia tidak beristirahat karenamu? Datanglah ke sini secepatnya. Guru memanggilku sebagai Master Sungai Pedang. Lefeng tidak bisa diganggu dengan hal lain dan segera membiarkan kesadarannya terhubung ke alam semesta virtual. Oke, sampai sini dulu guys. Edian banget ya di episode ini. Master Sungai Bintang udah ngeluarin 3 teknik terkuatnya, tapi nggak mempan nama Lefeng. Ya, alhasil para universe lain kocar-kacir gak mau lagi menemui Lefeng yang sebagai penguasa istana awan darah ya. Tapi kalau Lefeng lagi mode manusianya nggak sekuat itu ya, karena kan tahu sendiri teman-teman, kalau menara bintang digunain ya takutnya ketahuan kan. Kalau dalam mode penguasa istana awan darah kan bisa disamarkan dengan mutiara awan darahnya. Jadi masih aman ya. Oke, ditunggu next episode gebrakan apa, atau kan ini mau pertemuan dengan para Universe Master kan. Oke, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.